Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Wa man dan barang siapa ajaba memenuhi siapa man al-a'dha pada godaannya anggota tubuh, zahabat maka hilang anhu daripada man apa al-jannatu apa surga. Rawa meriwayatkan, diriwayatkan apa hadis anau sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda siapa Nabi, ma min abdin tidak ada dari seseorang illa walau kecuali itu bagi man baitani utawi dua rumah. Mamin abdin tidak ada itu dari seseorang. Tidak ada itu dari seseorang illa walahu kecuali walahu bagi man baitani utawi dua rumah. Baitun satu rumah fil jannati di dalam surga, wa baitun dan rumah finnari di dalam neraka. Fa amal mu'minu maka utawi orang-orang yang beriman, fayubna maka dibangun apa baituhu apa rumahnya emak mukmin fil jannati di dalam surga. Wa yuhdamu dan dihancurkan apa baituhu rumahnya mukmin finari di dalam neraka. Wa amal kafiru dan utawi orang kafir fayuhdamu maka itu dihancurkan apa baituhu apa rumahnya kafir fil jannati di dalam surga. Wa yubna dan dibangun apa baituhu rumahnya kafir binari di dalam neraka. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Dailami. Ini hadis Nabi. Perhatikan, Rasulullah bersabda, tidak ada dari seorang hamba, berarti tidak ada dari seorang manusia, tidak ada dari kita semua ini yang hidup di muka bumi ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan dua rumah. Tidak ada dari kita itu kecuali Allah sudah mempersiapkan dua rumah. Rumah kita ini sudah punya jatah, kita ini sudah punya alokasi rumah. Setiap kita lahir di muka bumi ini, kita sudah dipersiapkan oleh Allah dua rumah. Mau ambil rumah yang mana? Rumah di surga atau rumah di neraka? Orang-orang yang beriman, yang baik, yang sungguh-sungguh imannya, maka dia sesungguhnya di dalam seluruh kehidupannya, aktivitasnya itu adalah sedang membangun rumahnya di dalam surga dan sedang menghancurkan jatah rumahnya di neraka. Tetapi bagi orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, itu sesungguhnya ketika ia melakukan maksiat, ketika dia melakukan kemungkaran, itu adalah sesungguhnya dia sedang menghancurkan rumahnya sendiri di surga dan sedang membangun rumahnya di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzu. Insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Waman dan barang siapa ajaba memenuhi siapa man Allah kepada Allah Ta'ala mahalul Allah, zahabat maka hilang anhu daripada man
apa as-sayyi'atu, apa kejelekan-kejelekannya atau dosa-dosanya. Wa ma apa ini? Zahabat maka hilangan apa as-sayyi'atu, apa dosa-dosanya atau kejelekan-kejelekannya. Wanala dan memperoleh siapa man jami al khairat, pada semua kebaikan-kebaikannya. Ruwiya diriwayatkan apa hadis anau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, la yadkhulu tidak akan masuk al jannata pada surga siapa ahadun seseorang illa ra'a kecuali melihat siapa man ahad maq'adahu pada tempat duduknya ahad annar minan nar daripada api neraka. Minan nar daripada api neraka. Lau asa'a jika berbuat dosa siapa man liyazdada tentu bertambah-tambah siapa ahad seseorang itu sukron apanya syukurnya. Walayat khulud dan tidak akan masuk annaro pada api neraka siapa ahadun seseorang illa ra'a kecuali melihat siapa ahad maq'adahu pada tempat duduknya ahad minal jannati daripada surga. Lau ahsana jika berbuat baik siapa ahad liyakuna supaya ada siapa liyakuna supaya ada apa alaihi atas ahad hasratan apanya penyesalannya, hasratan apanya penyesalannya. Rawa beratkan hukum pada hadis siapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi nanti di akhirat la yadkhulul jannah tidak akan masuk seseorang itu di dalam surga kecuali nanti dirinya akan dikasih tunjuk oleh Allah. Kamu punya tempat jatah duduk kamu, tempat rumah kamu di dalam neraka sana itu loh. Rumah kamu itu di neraka sana itu. Kalau dia berbuat jahat, kalau dia berbuat berbuat maksiat, pernah melakukan maksiat di dunia, maka ia kemudian semakin bersyukur kepada Allah. Ternyata dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya diampuni oleh Allah sehingga ia dimasukkan dalam surga. Ia tambah bersyukur, ya Allah. Ya Allah, andaikan aku dulu sampai tidak diampuni di dunia, maka saya akan hidup menelongso, hidup sengsara, hidup dalam penderitaan terus-menerus di dalam neraka. Tambah syukur. Dan seseorang tidak akan masuk neraka kecuali dikasih tunjuk. Kamu kau masuk neraka, sesungguhnya kamu sudah disiapkan oleh Allah. Sesungguhnya kamu sudah disiapkan oleh Allah tempat kamu di surga itu loh sana. Surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan berbagai macam kenikmatan, punya bidadari, punya makanan, punya tempatnya indah luar biasa, bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu tidak mau mengambilnya. Kalau dia itu melakukan amalan-amalan kebaikan, tapi amalan-amalan kebaikan itu justru tidak diistiqomah, ya. Tidak istiqomah dalam kebaikan. Orang itu gimana jadi orang istiqomah dalam kebaikan, ya. Orang di dunia ini yang paling istimewa itu bagaimana kalau dia pelaku kebaikan, jadilah orang yang istiqomah, ya. Jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan gitu, supaya tidak menyesal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wal maqalah rabi'ah, makalah yang keempat dari bab yang sudasi. Qala berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, wa jazaa'u Umar wa jazaa'u an ummati Muhammad
wa jaza'u, dan semoga Allah memberikan balasan an ummati Muhammad, daripada umatnya Muhammad, khairan, pada kebagusan. Wa jaza'u an ummati Muhammad khairan, semoga Umar ini diberi balasan yang luar biasa karena apa itu kebaikan-kebaikan Umar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, malu Allah, katama itu menyimpan siapa Allah, sitatan, pada 6 perkara, minal hisal, artinya dari beberapa perkara, visitatin, di dalam 6 perkara, minal asya. Katama menyimpan siapa Allah, ar-ridho, pada ridhonya Allah, fi ta'atin, di dalam ketaatan, minat ta'at, daripada amal-amal ketaatan, liyajtahida, supaya bersungguh-sungguh siapa annasu, manusia, fi jami'i ta'at, di dalam semuanya amal-amal ketaatan, rojaan, halim mengharapkan, ayyusadifa, supaya menemukan siapa manha, kepada ta'at, ayyusadifa, supaya menemukan siapa manha, kepada apa itu, ridallah, ridhonya Allah, ridallah. Fala yajuzu, maka tidak boleh lana, bagi kami, antahkira, supaya meremehkan siapa orang, ta'atan, pada satu ketaatan, ta'atan, satu ketaatan, walau shaghiratan, dan walaupun itu kecil, li'annahu, karena sesungguhnya keadaan, rubbama, kana itu terkadang ada, apa ridhonya Allah Ta'ala, malur Allah, fiha, di dalam ta'at, kita walaupun taat, ketaatan yang kecil-kecil sekalipun, mungkin kita itu baik memunguti sampah umpamanya, kita menyingkirkan apa itu duri di jalan umpamanya, kita mengucapkan salam umpamanya, kita bersedekah walaupun sangat sedikit umpamanya, tapi kamu jangan meremehkan, siapa tahu justru itulah yang menimbulkan, yang menurunkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini menyimpan, kadang-kadang taat itu jangan sampai taat kita, ketaatan kita ini kadang-kadang kita tidak tahu di mana apa itu posisi yang kemudian Allah ridho kepada kita, ridho kepada amal-amal taat. Kadang-kadang ketaatan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, kadang-kadang muncul sombong, kadang-kadang muncul riak di dalam diri kita. Nah, ini yang menyebabkan ditolak amalan-amalan kita. Makanya jangan kita meremehkan amalan-amalan taat kita kepada Allah, walaupun itu sangat kecil, tapi upayakan seluruh amal perbuatan kita itu didasari ikhlas lillahi ta'ala. Wa katama, dan menyimpan siapa Allah, al-ghadaba, pada murkanya Allah. Wa katama, dan menyimpan siapa Allah, al-ghadaba, pada murkanya Allah, fi maksiatin, di dalam perilaku maksiat, minal ma'asi, artinya daripada kemaksiatan, liyaztaniba, supaya menjauhi siapa orang, kepada maksiat, siapa annasu, manusia, khasyatal wuku, karena takut jatuh, fihi, di dalam ghadab itu murkanya Allah. Fala yajuzu, maka tidak boleh lisahsin, pada seseorang, ayah kira, supaya meremehkan siapa sakhs, maksiatan, pada satu maksiat, wa indakot, dan walaupun kecil, walaupun lembut. Dakot itu awalnya adalah lembut itu kan berarti kecil. Wa indakot, walaupun kecil apa maksiat, jiddan, sangat. Wa indakot jiddan, walaupun sangat kecil,
La'anau karena sesungguhnya keadaan la yu'lamu tidak diketahui anau sesungguhnya keadaan anau sesungguhnya murkanya Allah anau sesungguhnya murkanya Allah al-ghadab minallah qad yakunu terkadang ada itu fiha di dalam maksiat itu satu maksiat itu qad yakunu terkadang ada fiha itu di dalam maksiat apa ghadabuhu murkanya Allah ta'ala mahalur Allah. Jangan meremehkan walaupun itu dosa sangat kecil. Mak gini aja, masa begini ini dosa, masa ini maksiat. Walaupun sangat kecil, kita ngaku saja, jangan sampai kita angkuh, jangan kita sombong, jangan sampai kita menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Terkadang justru perkara-perkara yang kecil, yang kayak kecil bagaimanapun itu, justru disitulah yang menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi diri kita ini ya dari hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah. Semoga kita dianugerahkan kekuatan anak turun kita, keluarga kita untuk bisa melakukan amalan-amalan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.